Jangan lupa di subscribe, notification, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam salam di pinggir sumur, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, rezekinya juga makmur. Daun saga, daun salam masuk surga ya. Yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa di'iha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para kiai, asatidzah, para hujat, tuan guru, sesepuh dan tokoh masyarakat yang tentu hadir dengan acara haflah ini. Doa kita kepada beliau-beliau, mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan terus keilmuannya dapat memberikan getok tular kepada generasi kita, sehingga masjid ini benar-benar menjadi masjid, menjadi percontohan bagi hari seperti kita di Jogokarian level 2. Dan di peringatan ini tentu saja kita akan meneladani cara Rasulullah. Minimal sebagai kado buat Bapak Ibu hari ini, saya akan menyampaikan namanya jamu jati kending. Ya, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Insya Allah kita akan aman sesuai harapan kita tadi. Tentu hormat takdim ini saya masukkan, ibaratkan setiap hutan pasti ada macannya ya. Saya perlu dulu ya. Yang pertama, hormat takdim kita sampaikan kepada Akhifillah Hadratul Mukarram Ustaz Asep Rahman SPDI, ini jadi ketua DKM Masjid Muhajirin, tentu bersama seluruh perangkat kolektifnya dan juga penasehat. Nah, ini akan berikan advice buat kita supaya masjid di depan menjadi semakin baik. Dari penasehat Al-Muhajirin Bapak Dr. Haji Ibrahim Suhaib Matanallahu bituli hayatihi wa damaizu. Kemudian juga kepada seluruh panitia penyelenggara haflah maulid PHBI ya, Masjid Al-Muhajirin Bapak Warnianto dan perangkat pengurus kolektifnya, Lurah Cibinong atau yang mewakili ya, Bapak Asep Saifuddin ya. Kemudian juga Bapak RW kita nih, Pak RW 011 Perum Dephan ya, Pondok Raja Cibinong ini, hormat sampaikan kepada beliau. Kemudian seluruh para pengurus RT-nya. Tak tahu dah acara begini yang namanya Pak RW, Pak RT, ya ujung tombak juga dituntut harus di ujung tombak kan itu, supaya acara ini menjadi sukses ya. Ibu-ibu para ustadzah, ini namanya Salim, adik-adik ya, generasi muda penerus bangsa, dan anak-anakku sekalian yang hadir yang menjadi cabur, calon ulama maupun caus, calon ustadz ya, ada juga yang jadi james bon ya, yang jagain masjid sama kebon lebar kan ada yang jaga ya Pak Merkot, seluruh jajaran pengurus baik pengurus Al-Muhajirin yang memang sedang menjabat aktif dan pengurus lamanya, yang semuanya kontribusinya sangat besar hari ini. Betapa merasa saya tersanjung, mau ngomong ya susah nih, ngomongin apa, kita garapin laut nih orang-orang itu semua. Tapi hanya sekedar ikhtiroman saya melalui wasilahnya Bapak Subur. Seharusnya beberapa tahun yang lalu ya Pak, karena ada COVID ramai ya, sehingga Ustaz mengalami ODP, orang ada penghasilan
PPKN, pembatasan penghasilan kiai dan mubalek, di mana masjid cuma bilang aja besok Ustaz ceramah di Pondok Indah, tapi kita gak ada Jumatan. Ya udah Pak, selesai kan gitu. Kan nggak bilang mana kirim nomor rekeningnya, nggak Pak kan gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah aman dari COVID ya Pak. Kemarin 2 tahun yang lalu kan semua agama pada nyuruh cuci tangan, nggak ada yang nyuruh makan kan itu. Sekarang kita sudah aman dari corona. Corona ini kalau kata bapak tahu udah tempat kumpulnya di Jakarta Utara, itu namanya corona ya, komunitas rombongan Cina. Kalau tetangga saya kontrakan ada 8 pintu Pak, semuanya jalan jadi corona ya, komunitas rondo mempesona. Ada di Depok ada masjid yang dibangun dari jadi-jadi, ini berarti masyarakat kena corona ya kan, koret naga bina-bina. Nah ini tadi baru awal aja dari yang tumbang, jadi masjid makin bagus ya. Makanya saya bilang ini kayak di Jepang Karya juga gitu. Ini mudah-mudahan satu percontohan yang baik. Ke depan kita semakin punya visi yang makin jelas, bahwa masjid kita berdayakan, dan bapak pengurus kita niatilah bahwa kita muta'alliq bil masjid termasuk orang yang nanti bakal mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ini segmen akhir ya Bali. Kita lihat waktu ya Pak. Saya sih pengennya ikan sepat gabus ya. Namanya kulkas, kuliah ringkas. Ikan sepat gabus lebih cepat, lebih ikan grape timpalanya tongkol, lame-lame pada bikin dong. Tongkol kan ya. Kira-kira ya kita cukup waktu aja dah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu seluruh jajaran Muhajirin pengen ngaji sama saya tiap pagi nih Pak Ustaz Asep gantian ajengan kita Pak Kiai Ibrahim Iskandar Eski Bintang Pondok Pesantren Iskandar Eski ya, yang selalu meninggal dunia. Dulu beliau karena sibuk amat politik, terus sibuk gono gini lah menjadi anggota parlemen, saya diminta suruh gantian ke Pak Ajengan. Saya pertama juga gemeter, ganti Ustaz Kiai ini berapa bisa kegedean pala kan gitu. Udah saya yakin aja, saya geluti. Saya pikir udahlah misinya paling nggak buat didik diri sendiri. Dulu Pak Kiai saya seringkali jemur kunut. Kalau surah subuh kan kalau pas waktunya adaan makna dahalan. Ini karena kesiangan. Usolli wal subir kata ini ya, kata ini biasanya adaan kodoan. Kita bilang apa lagi? Tawanan lillahi ta'ala. Ini dengan radio manfaatnya pribadi, alhamdulillah. Jadi kalau saya bangun jam 4 kesiangan. Nah, karena itu sudah 16 tahun. Saya merasa tersanjung dengan radio, ilmu mah pas-pasan. Tapi dengan itu menjadi publikasi, jadi seakan-akan kayak ya biar kagak jadi ustaz, yang penting bawa ustaz apa kan? Ya kan, daripada istilahnya istilahnya kan sekarang kita pengennya paling kagak daripada kita paling kagak bawa kiai lah. Daripada kiai bau kan mendingan bau kiai ini lumayan. Tiap hari kalau kurang yakin nanti besok ibu ini belum ceramah ya di 105,4 FM. Kalau pagi saya bilang tuh ya, makan ganas kuning, jalan-jalan ke Pondok Cabe dengan Gustiri setelahnya radio CBB ya, kepiting japit kerang minyak kelapa dari Ciamis, dengerin kuping biar tenang. Kita dengarkan acara optimis tuh, acaranya beliau optimis, obrolan seputar iman dan Islam pagi jam 5 sampai jam 6. Ini buat ibu-ibu yang punya radio Bu ya, kalau yang punya radio ya cari saya di TV, minggu setelah TV One, Selasa di Indosiar, Kamis di NTV, Jumat di Trans TV. Silakan cari saya. Insya Allah sampai kota enggak bakal. Nah hari ini saya live secara langsung pada Bapak sekalian. Kita mengadakan maulid. Dari kata walada yalidu waladan, ada maulid ya, ada milad. Ada saudara kita yang gedeman berbelakang bilangnya milad, sama aja kata dasarnya ya kan. Kayak Ibu Balang ada mar'ah, ada mir'ah. Kalau mar'ah itu cak wedo, wanita yang wali menata dan wali ditata. Kalau mir'ah kaca. Ternyata ya Ustaz Asep katanya sama tuh, dari ro'a ya ro'yatan. Ternyata memang wanita itu sama kaca hampir mirip-mirip Pak. Kaca ini kalau kita dipin aja bulat Pak, kotor ya kan.
Tapi kalau kita tekan terlalu keras, menjadi pecah, kan itu ya. Itu kaca, sifatnya kaca, ada merek-merek dengan sifat wanita, namanya mar'ah. Wanita juga begitu, ya kan? Kalau didiemin aja, mungkin saya enak sendiri, tapi bukan warga sini, kampung saya atau begitu. Nah kalau dikerasin, namanya KDRT tuh, yang kayak si Dia sama si Lesti kan gitu. Bahaya kan gitu. Kan gak boleh, kita pada waktu nikah kan udah janji tuh, nanti laki-laki di hadapan disaksikan orang banyak, sesudah akan nikah saya berjanji dengan sesungguh hati akan saya pergaulan istri saya baik dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut syariat Islam. Suatu saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, kan janji itu Pak, janji suami. 2, tidak berikan nafkah wajib 3 bulan lamanya. Yang ketiga, tidak berikan istri saya 6 bulan lamanya. Yang keempat, menyakiti badan, melukai perasaan istri, namanya KDRT. Istrinya kagak ridho, membayar uang cepat sebagai iwan kepada badan agama, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kan janji suami tuh, ya kan? Nah itu ditandatangani seset prepet. Orang nikah mengkawinkan mandiri tipis ya Pak. Kalau nikah kan tekan menaikkan, kalau kawin kan tekan menekan. Itu kita janji kayak begitu tuh, ya kan? Nikah pakai surat, kalau kawin pakai urat, kan begitu doang. Ada yang sangat membahagiakan buat istri, suami ngasih yang namanya mahar, ya kan? Karena dasarnya Al-Quran, wa atun nisaa shadaqatihinna mithla, diberikan mahar. Katanya walau min khatamin hadidin, ya Bu, biar kata dari cincin, dari baka, dari apa, dari besi diterima, itu namanya mahar. Kalau kata orang pondok raja namanya mas kawin. Yang ibu-ibu pondok raja gak suka, pondok raja gak suka. Tadi kan mas kawin, semua wanita suka. Yang kagak disukai, mas kawin lagi. Kalau semua suka ya. Yuk sekarang boleh gitu, kita akan mengaplikasikan ajaran Rasulullah. Karena sekarang di mana akhlak bangsa kita ini boleh pada turun. Tapi kita masih tetap istiqomah karena di masjid menjadi tema sentral buat pembinaan umat. Kita didik anak kita, tadi generasi muda kita, remaja kita, jangan sampai seperti pesan Pak RW, jangan masuk kena gangster atau geng motor kan gitu. Ya, kalau kita sering geng itu, geng yang positif, geng askar gitu, grup engkoan kan gitu. Tapi kumpulnya buat yang positif. Apa aja namanya, ya kan? Kita kumpul bersama-sama di masjid. Jadi rambutnya gondrong, mendingan gondrong di masjid daripada botak adanya di penjara kan gitu. Harapan kita kan begitu. Nah di masjid sangat luar biasa, sudah mengakses semua. Dan memang rumusnya begitu untuk pembinaan ke masjid. Pertama berangkat dari niat. Kan katanya innamal a'malu binniyat, itu Rasul yang ajarkan. Yang pertama niatnya ikhlas, programnya sih jelas, adunasi pas, sumbangan aja lah buru-buru disampaikan kepada bendara. Ini kan pengen adunasi pas. Yang keempat kuntek, rukun pokok enteng. Terus yang terakhir jangan gede angkot, ya kan? Kalau gede angkot nih, lu kenapa kagak bersih muhajirin? Bukan lah, karangan bisa begitu. Ini kalau sudah karangan panjang Pak kan gitu. Jangan karangan dah, pokoknya kebersamaan aja, ya kan? Kita masjid, bagaimana kita mampu merangkul orang jadi cinta sama masjid, supaya kita orang yang beri muta'alikun bil masjid, kita rangkul. Karena dakwah itu enggak harus ustaz yang memulai podium. Semua kita menjadi sahihul dakwah. Yang penting orang kita ajak, jangan diejek. Orang itu kita rangkul, jangan dipukul. Bijaksana, boy jangan injak sana. Ada kan kurang bijak, ustaz ngomong kalau nyelokkan orang lain kenceng banget, tapi buat ibu dirinya, buat tersinggung. Ini kita ngomongin, jangan kayak gitu. Kita dengan argumen, bukan dengan sentimen, ya. Untuk kebersamaan, biar di masjid ini bakal melahirkan generasi baru nanti yang bakal mengangkat estafeta perjuangan. Udah kita konses saja dah. Di Mauludan ini menjadi momen, ya momen penting untuk perubahan. Dari semangat kita semangat perubahan. Kalau ada saudara kita yang pandangan milik, biarin, kita lurus-lurus saja. Kita pakai dari sesa. Aku masih seperti yang dulu, ya kan? Biasa Bapak ada baca maulid, riwayat maulid, ada kali tiket. Terus saya, ya. Yang ngomong kagak enak, yang bilang bid'ah, udah TGP. Emang mau pikirin gitu, beda. Kalau ibu saya bid'ah, sama saudara kita. Ini bakal Ustaz Kiranda sama Ustaz Jawa bilang apa?
bilang itu namanya bid'ah. Ya emang mereka kan dikembangkan oleh, mohon maaf, Syekh Wahab bin Khalid, itu namanya Wahabi. Arti Wahabi seperti Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Gitu. Kalau dalil lengkap. Yang penting mah kita sekarang kan gitu. Biar kagak dalilnya, kalau positif bisa manfaatkan gitu. Orang dulu ngomong bukan pakai hadis tuh. Lah pastinya seorang pendidik Ki Hajar Dewantara mengatakan ingasos pulau ingat bangkaso tuturi ada ya. Namanya begitu kan? Itu bukan hadis yang perawinya, tapi nomor positif ambil. Ajar Rasul mengajarkan kita khudil hikmata walau min ayyi wi'ain kharaja. Ambil itu kebaikan dari mana saja datangnya. Hadis ekstrim mengatakan walau min famil kalbi, meskipun keluar dari mulut anjing kamu cakep, nggak salah kita ambil. Kalau bahasa orang Depok sini bilangnya apa? Yang orang Cibinong bilangnya apa? Biar kata keluarnya dari pantat ayam, kalau dia telur boleh, gitu beda. Keluar dari pemimpin tapi muntah, tak perlulah. Jadi kita akan ambil positif. Rasul menjadi teladan yang baik, apanya itu teladan. Makanya Allah bilang tuh wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang Rasul ajarkan buat kita, ya udah ikuti, ambil. Nah, dan apa yang dilarang kita tinggalkan, cuma segitu doang, kemudian selesai dah. Tadi dua itu dia apa udah dihafalkan dan mau guru kita tuh ya kan. Yang penting bagaimana kita mengajarkan agar menjadi cinta Nabi. Rasul itu luar biasa, makhluk yang paling mulia dimuliakan oleh Allah, makhluk yang paling agung diagungkan oleh Allah. Masih dalam perut Ibunda Aminah bintu Wahab, itu aja udah dihargai, ya kan? Sampai dulu pernah terjadi kemarau panjang, kering kerontang, tapi begitu dikabarkan di perut Aminah bintu Wahab bakalan ada embrio calon makhluk yang paling mulia baginda Rasulullah SAW. Itu pohonan yang dulu kering pak mendadak ya berbuah, pohonnya melengkung-melengkung. Itu kata Syekh Ja'far Al-Barzanji itu bayar. Wa aina at-thimar wa arna syajarin yani jannah. Begitu. Ketika Ibu Aminah lagi nyidam terus pengen makan kurma, kurmanya rebah sendiri. Mungkin ibu sekarang kalau lagi nyidam ada pohon rambutan, ada betul sendiri, tapi ada bauannya. Belum terjadi tuh. Saking takdirnya kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya itu diramaikan sehingga dengan kayak begini, nyalakan snack depan, ya sebagainya. Ini bentuk takdir. Karena begitu Nabi Muhammad dikabarkan bakal lahir, itu sampai ikan yang di lautan ikut jijingkrakan pak, ya kan? Wa tabasyarat wasul masariki wadawabuhal bahriyah. Jadi binatang melata di darat di laut itu jijingkrakan. Makanya di kampung saya kalau kemudian Ustaz Asep itu ikan badung jadi mahal, naik daun kan gitu ya. Ya kalau banyak buah-buah itu riwayat Zainab. Makanya kalau kita ada acara begini sediakan tuh sedap namanya snack depan. Ini sebagai takdir kepada tamu-tamu Rasulullah SAW. Ini tuh Pak RW, ini kata Rasulullah begitu. Imam Syafi'i bisa bilang, man jama'ali baulin Nabi, man utawi soponewo. Kalau kata aksepsi itu sahajalmi gitu. Siapa orangnya? Jama'ali baulin Nabi, sengaja mengumpulkan saudaranya nih, yang muslim, muslimat kumpul bersama di masjid, ya dikumpulkan untuk apa? Untuk mengadakan peringatan oleh Nabi. Wa ayyalahum ta'amat, di depannya to'am sedap ya kan, snack depan tuh kardus isinya mungkin minumannya minuman India laka teh ya. Kalau nggak ada tehnya, kalau pakai teh namanya tela, teh karubla ya bang. Kalau yang pakai kopi susu namanya nas gitu, panas sedikit kental ya kan. Atau kopasus kopi pakai susu boleh. Makanannya ini udah disediakan panitia, nggak mungkin balik lagi ke panitia. Yang ada itu harus menjadi kita bawa, karena bapak pergi dulu tangan pulangnya pasti bawa teng-tengan, namanya berkat. Daripada ngebrek angkat gitu segitu doang gitu. Belum sedap snack depan ya gampang, yang ada depan itu jangan sampai ditinggal, bawa pulang. Ayam pitik main di kardus, ada plastik
mulutan kita pengen mengambil hikmah dari riwayat ini apa? Kalau mulutan, lu sih datangnya belakangan jadi nggak dapat kardus. Nah ini namanya mulutan. Mulutannya kita kurangi, sekarang mulutannya kita mengambil barokah. Sebab dari perayaan ini kita akan mengambil hikmah terbesar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita harapkan begitu. Jadi endingnya nanti setelah maulid selesai ada taksir positif yang kita bangun perubahan. Perubahan apa? Kita makin maju. Ini punya masjid menjadi tema sentral. Makanya kata guru kayak kita, yuk kita pada ngaji begitu. Ini saya belum terawih ngaji itu cuma 2 kali sebenarnya Bapak Ibu. Nah itu sebenarnya sangat ya Pak. Jin itu si jin. Orang itu kita dikasih 9 kenikmatan di dunia sebelum kembali kepada yang si jin. Makanya kayak ngaji itu. Nah itu sangat kan. Wali enggak ada wali 10, adanya wali Songo. Karena Songo itu angka paling tinggi, paling teramat. Kata guru matematik itu 9 angka yang dikali tetap 9 ya. Bapak belajar untuk kasih itu 9 kali 2 18, 8 tambah 1 jadi 9 ya Pak. 9 kali 3 27, 2 sampai 7 9. 9 kali 4 36, 3 tambah 6 29. 9 kali 5 45, 4 tambah 5 9. Sampai kita cegat nih 9 kali 9 81, 8 tambah 1 jadi 9. Makanya tangan kita ada angka 9 tuh. Nih, ini angka 1, ini 8. 1 sama 8 itu 9. Tangan kanan saya ini 8 Pak. Bahasa Arab ini 1, 81. Ini juga 8 tambah 1 9. Sekarang kalau kita gunakan sistem penjumlahan 81 amal 89 amal 18 jadi 99. Kan Allah tawarkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang bagus, dengan nama itulah kita minta. Makanya kalau doa tangannya diangkat kan. Masa baca doa tadi belakang ya Allah. Tuh, angkat tangan kita 99. Angka paling tinggi. Kalau kita main kartu kiu-kiu 10 kan jeblok kan gitu. Kita minta kepada 99 nama tuh. Nah ini kata Kiai filosofi, kamu harus ngaji sangat. Itu kenikmatan yang diberikan oleh diri kita. Kita punya 9 kenikmatan, kalau kita syukuri ini nikmatnya nggak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung tentang nikmat-nikmat Allah sulit ngerekennya. Surat Ibrahim ayat 7 bunyinya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Coba begitu kan? Jadi kalau kita benar bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah janjinya apa? La azidannakum, ada nun taukid sakilah. Benar-benar Allah bakal tambah nikmat kita. Tapi walain kafartum, kalau kita ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah bilang inna adabi, tunggu tanggal mainnya, adabku akan lebih pedih. Sekarang banyak manusia yang kurang ingkar, kurang syukur nikmat, akhirnya kita coba dengan berbagai musibah dan kendala. Jakarta selalu dituding dengan banjir, masalahnya SMB, sampah masjid banjir. Kalau Jakarta mah banjir padat, saya mau dari dulu ya kan. Sampai yang menyamin lagunya apa Pak? Jakarta kebanjiran. Begitu Pak syukur ya kan? Kenapa Jakarta banjir mulu? Karena biar siapapun gubernurnya banjir mah bukan salah manusia. Allah punya urusan. Ya kan? Akhirnya makanya sebutnya manusia Jakarta jadi banjir. Kenapa? Disesuaikan dengan letter kendaraannya. Nah Jakarta kan letternya B, itu hubungannya dengan banjir. Kalau Banten A ya itu angin puting beliung. Kalau Cirebon, mana Cirebon tuh? Erosi, penggundulan tanah. Kalau Bandung D, degradasi, tanah-tanah pada miring. Anak kita, anak muda-muda, tapi bukan di sini Pak, kampung saya tuh belajar ngaji bukan sama kiai, belajar sama Syekh Google sama Mbah YouTube. Kan gitu. Orang tua kita salah ya badi apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad. Bilang Muhammad fa inni qarib,
jadi baru bait syairnya lagu Bimbo kan, aku jauh kau jauh, aku dekat kau dekat. Jadi kalau kita pengen dekat Allah Subhanahu wa taala, ya dorong untuk marah deketin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah dekat buat kita, uji da'wat da'i dadan, Allah akan menjawab doanya kita. Teman banyak keluar pada saat corona, ibu-ibu yang anak gadisnya udah ada usia jelita, jelang 50 tahun, belum punya jodoh. Ada yang usia seksi, second UCG, belum punya pasangan. Saya kan doa tuh, pas ibu lagi ada corona, bilangnya apa? Allahumma ya Rabb, jauhkan kami dari virus, deketin nama yang serius. Nah, doa kita bakal dijawab banget. Apa yang serius kan gitu. Kenapa pada ketakutan kan gitu. Nah, inilah makanya momentum sekarang ini, alhamdulillah ya, ini buat Ustaz nih sudah makin enak nih jadi kejar tayang. Dulu mas saya jadi Ustaz kayaknya kagak ada yang undang-undang seperti ini. Masuk pun undangan 2 tahun yang lalu nih, baru sekarang terwujud. Karena Ustaz mengalami PPKM, pembatasan penghasilan kiai laku balik kali itu kan gak boleh coba. Sekarang alhamdulillah ya kan kita bisa begini, tapi jangan bermaksud lain nih Pak, saya menjadi Ustaz orang gurunya dulu Pak Yai, pokoknya diundang kamu datang. Wah, makanya saya nggak mau Pak. Dulu pernah di TV, Indosiar, ARPP, di dalamnya aja ribet Pak. Saya ceramah bagian make up ada 5 orang. Ini pipi saya dikumpulin Pak, yang jerawat-jerawat supaya tertutup. Sambil pesen Pak Ustadz jangan lupa ya. Oh iya, itu pasti bude. Ujung-ujungnya duit kan gitu. Bagian kameramen ada 5 orang. Ustadz jangan lupa ya. Saat itu saya ceramah masih giliran Pak Media Pak Harto itu menjelang live share kan itu. Dikasih kwitansi jumlahnya 850. Selesai itu Pak Pong saya bagi 2, ini buat kameramen pas 40, ini pas 50. Tapi saya bilang besok gua gak balik lagi ke TV, dengan tahlilan gua harus gua kantongin. Nah kalau sekarang di radio saya enjoy Pak, di radio mah saya pakai celana training, orang gak ada yang lihat saya. Ini kalau diundang saya pasti datang gitu kan. Saya gak pernah mikirin amplop, itu yang Arman bini gitu. Gak pernah mikirin gitu. Jadi besar kecil ditulis ke Allah ya kan. Jadi jangan sampai pasang-pasang bandrol ini dagang ya kan. Kalau sudah dagang kalau kagak ridho, itu termasuk orang yang pailit kan gitu. Makanya jadi berapa juga saya bagaimana caranya orang bergairah. Sebab kadang-kadang jadi penceramah Pak bikin orang pada ngantuk, ini juga berapa? Maaf tuh Kiai, kadang-kadang saya pakai bahasa umum karena saya ngobrol. Dia buat ceramah. Pas saya ada orang mati bareng, yang satu supir Metro Mini, yang bawa beliau ugal-ugalan, yang satu kiai sangat biroi. Cuma kalau dia ceramah orang pada pulas semua. Kalau satu bawa Metro Mini, kalau jalan ugal-ugalan. Ketika dia mati bareng, itu anehnya Allah punya urusan. Yang supir Metro Mini ditaruhnya di surga yang paling enak. Begitu kiai di emperan. Jadi kan kiai protes, ya Rob saya tugas saya tiap hari dakwah ceramah ke sini. Kenapa saya ditaruh di emper surga? Akhirnya Allah dengan jawab dengan senang hati, ini begini, lu emang mubalik suka ceramah sama sini. Cuma setiap kali lu ceramah orang pada tidur semua, jadi orang lupa ingat sama gua kan gitu. Itu jadi pada nggak ingat. Kalau supirnya ini gak gitu, pokoknya bukan barang yang naik mobil istighfar semua. Astagfirullah, astagfirullah. Sama aja kan gitu. Dakwah itu cuma istilah tema Pak. Intinya kan kita bagaimana ngajak orang kan gitu. Tapi jangan bahas semua supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan orang terima dengan apa ya? Dengan senang hati itu dakwah. Ya seperti Nabi ini kita ya dengan luar biasa, orang yang berakhlakul karimah sampai di Allah sendiri la wala hulukin ati. Nabi Muhammad itu akhlaknya yang paling mulia seperti Al-Quran. Makanya istilahnya apa? Karena Nabi ini akhlaknya yang paling bagus, sama musuh jadi teman dia mah. Yang gak ada perasaan dendam. Pada waktu Nabi masih menawarkan agama, saat itu agama Rasul dianggapnya agama yang hoax kan gitu, agama yang tidak benar. Sebab sudah ada agama yang disebarkan oleh orang-orang yang di seputar Mekah itu, sudah Ka'bah, agama Wasani, penyembah berhala. Tuh patung-patungnya ada 360 ya, bosnya namanya Kuza, Manata dan Laga. Nabi menawarkan agama Islam, ini disangkanya ini agama yang hoax kan gitu. Nabi gak ditolak, padahal saat itu sudah ada lembaga permusyawaratan
sahabat orang Quraisy. Nabi setiap menyampaikan aspirasi enggak berani tolak. Akhirnya tawarkan Allah Subhanahu wa taala disuruh hijrah. Ketika dia hijrah ada di Taif, orang Taif sudah di miskol. Ntar kalau Nabi Muhammad sampai sini dulu libas saja, sambitin kayak kan gitu. Betul, begitu sampai di Taif, Rasul sambitin pakai batuan, sampai kakinya berdarah-darah. Yang nyengkel bukan Rasulullah tapi malaikat. Muhammad, kalau kau izinkan, saya angkat di Gunung Uhud. Buat ngapain? Itu buat orang yang mencelakakan kamu. Nabi Muhammad bilangnya apa? Jangan ah. Mungkin kalau Muhammad kayak kita, ya. Nabi Muhammad bilangnya jangan ah. Itu begitu. Dia punya harapan optimis ke depan. Biarlah bapaknya kagak ngikutin ajaran kita nih. Siapa tahu nanti anak dan cucunya. Rasul berpikir optimis, ya. Pikiran visi ke depan, nggak pesimis dengan pengembangan agama. Makanya kalau bapak ibu nih selain belajar di Joko Karyan, kalau kita pengen maju, ya kan, jalan-jalan ke Bekasi. Di Bekasi itu kan orang-orangnya ada harapan maju, harapan indah, budaya. Coba sampai terakhir harapan di Makam Ali itu, ya kan. Kalau ke Jakarta jangan, harapan kita, mabok kita kan gitu ya. Kan gitu. Harapan punya harapan ke depan. Jadi optimislah. Orang bangun kebaikan tantangan besar. Tapi kita yakin mandala ala khairin, kita ngajak orang berbuat baik, orang kagak ngikut aja udah pahala. Oh, di dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan orang bangun pagi baru ucap-ucap mata ngajaknya orang baik, jika itu sudah kufir lahu majana udah ngerontokin dosa. Ini yang kayak dilakukan oleh panitia nih, ibu-ibu diundang kumpul ke sini. Langkahnya kemarin nilainya ibadah. Ya, kemudian kita nyender di tiang masjid ini, andai kata kita gak ada umur, husnul khotimah, tuh kan gitu. Ada bu yang nyender, tuh begitu tuh. Jadi kita berharap acara ini jangan pernah sia-sia, ya. Jadi nggak usah risau sama teman-teman kita lah yang bilang ini bid'ah-bid'ah. Kalau ngomong bid'ah mah jujur pak, semuanya bid'ah. Saya ngomong pakai speaker ini bid'ah. Kalau saya ngomong speakernya gak berbunyi, saya suka dilem biru, ini dilempar ganti baru, atau lem kuning dilempar ke maning, cakep lagi lem merah, lempar jangan yang murah. Kenapa? Ini bantu biar ibu pojok dengar saya kan gitu. Sekarang kita di masjid ada kipas angin, kipasnya bisa connect sendiri. Mungkin masa Nabi ada. Masa Nabi adanya dibuat dari awi, dari bambu. Kalau pengen awet, malahnya yang gordek. Nah, ini manfaat. Enggak ada pada masa Nabi. Terus kita pakai lampu listrik, lampu dalam kayak gini nih. Pada masa Nabi kagak ada. Adanya lampu cemplik, lampu cempot, nempelin di bilik, dikecilin mati, digedein kok kita pada cemong. Nah, itu tuh. Ayolah berpikir maju ke depan, ya kan? Nabi dulu pakai Hummer, sekarang pakai Hummer. Dulu ada yang onta, sekarang kan ada Toyota, pakai kan gitu. Ini berpikir maju kayak gitu, ngambil kontribusi. Jujur, saya mohon maaf Kiai, saya baru 3 bulan di radio. Itu ada dari sono, dari komplek Karawaci Ustaz, ente punya ceramah vokalnya oke. Baca Al-Qurannya juga lumayan lah, tapi semuanya bid'ah. Ya kan melapas sebenarnya. Jadi saya tantang, yuk kalau benar-benar Ustaz beneran, yuk kita ketemuan kopi darat. Aneh ke rumah ente, apa ente ke rumah aneh? Saya bilang gitu. Akhirnya dia datang Pak. Begitu datang ke rumah, dia parkir, saya tanya ente kesini pakai apa? Pakai mobil Ustaz. Mobil apaan? Toyota. Ntar pula jangan dibawa. Ini bid'ah. Nabi ngajarkan pakai Toyota. Dia bilang kan manfaatnya Ustaz. Lu kalau tahu manfaatnya kenapa risau dengan orang yang lain, saudara kita kan gitu. Bagaimana kita bisa aku dengan orang lain? Harus lihat apa dulu. Tasakmu. Terus kemudian yang namanya perluan ukhuwah dibangun. Jangankan sama masa sendiri, sama orang lain. Kita hidup bertetanggaan meskipun agamanya beda. Urusan akidah malah dilukum waliane. Masing-masing kan gitu. Nah, kita harus kompak, harus pakat kan gitu. Tinggal di RT buat masjid kan gitu. Bersama-sama lah yang kayak bangun jamaah setapak. Ya kan bukan buat masjid doang yang penting. Masyarakat juga penting. Ini bersama-sama. Itu namanya kuntai. Kalau kita rukun, masalah berat jadi enteng. Itu harapan kita. Nah, jadi kembalilah. Kalau kita mau jujur, Pak, bapak baca Al-Quran yang mana? Kan ada harokatnya, ada titiknya. Ayo, titik kapan diketemukan? Al-Quran itu pada masa Nabi belum ditulis, betul Pak? Belum dibukukan.
baca Fatihah ke-30 selesai, suruh baca sirotol, bilang si tolol. Sirotol ladina, si tolol ladina. Soalnya gitu Pak. Itu karena belajar di masa dewasa emang begitu dah kan gitu. Kan dulu suka nyanyi qasidah tuh. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Gitu Pak. Kalau udah dewasa memang begitu, keluar masuk. Yasin nggak selesai. Nah kita nih tapi masih ada kesempatannya, namanya belajar mah minal hati ilal hati. Makanya yuk kita pada ngaji, tapi ngaji saya bahas menjadi informasi yang sangat inspiratif buat kita. Jadi ngaji itu sangat kenikmatan dalam diri kita itu apa? Pertama, Allah kasih kita dua mata. Ya, ini bisa buat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau mata kita katarak, kita gak bisa bedain mana Ayu Ting Ting yang salah alamat, mana yang Sabrini yang maju mundur kawin telat, karena mata kita nih. Kan bisa lihat. Bersyukurlah itu yang matanya masih bisa melihat dengan baik kan gitu. Ini dua kenikmatan. Yang kedua, Allah sebuah lubang telinga, kuping. Kalau kagak dengar namanya torek, kan gitu. Sebab nanti kita akan dikasih golongan masing-masing. Waman mu'ammiru nunaqqisu fil khalqi afala yaqilu. Yang dipanjangkan umur ada aja Pak. Kalau kagak matanya, kupingnya, giginya, ya kan. Jadi kita lihat nih. Tadi coba tuh tadi. Nah, kuping kita udah kagak dengar lagi. Tempat saya nih Pak Yai, itu ada orang dua-dua sama-sama budak. Ceritanya cuma mau beli ayam doang mau ke pasar. Lah kan ide tanya-tanya, lu beli ayam berapa duit? Nanyanya berapa duit? Tapi kata si belum yang satu jawabnya apa? Laki. Ditanya berapa duit? Jawab laki. Udah kagak benar. Dijawab laki bilang, nah kan murah. Siapa yang udah tuh Pak? Dikata sudah ngalamin itu sudah gak enak kan? Gak nikmat. Ini nikmat, masih bisa mendengar. Kan katanya gon aliman. Jadi kamu sing alim, nah sumbernya. Au mutaliman yang mau sempat belajar. Belajar itu kita mana sempat. Au mustamian masih ngadang bisa dengerin, kuping kita masih dengar. Itu sudah berapa nikmat tuh? Itu kan dua mata, dua lubang telinga, 4. Kita mau katakan 9 nih. Terus 2 lubang hidung, ini nikmat. Coba kalau hidung kita rapat, jangankan rapat Bapak Ibu, itu baru pilek aja. Kan ngomongnya pilek kan? Ibunya sakit di rumah sakit. Nek menong, dapat nong, ngomong-ngomong, emak lu di rumah sakit gimana kabarnya? Dia jawabnya udah meninggal. Ini bapak terjemahnya udah mendingan apa meninggal? Ya kan itu. Sulit kan karena pineng. Kalau kupingnya apa hidungnya rapat. Kalau beda apa sangat pilek. Apalagi rapat kan gitu. Itu sudah berapa tuh? 5. Ya. 2 mata, 2 lubang 5, 2 lubang udah 6. Ya 6. Tambah 1 lubang mulut. Nih kita bisa bercakap kepada Pak RW kita, Ustaz kita. Ngomong, ini anugerah nikmat bisa bicara. Coba kalau mulut kita gagu juga. Jangan gagu Bapak Ibu, baru sontak dikit aja. Itu namanya kan bibir sumbing ya Ustaz kan itu. Ini oleh upaya pemerintah kita nih operasi supaya ngomong cetak lagi. Biar ngomongnya pasti lagi. Sebab kalau jadi kondektur kagak laku. Karena ini apa ininya apanya mulutnya lagi sumbing, itu ngomong susah. Seharusnya kalau penumpang turun kan bilangnya kiri, dibilangnya kiwi, gitu. Rumah Pak RW 11 di mana? Dia jawabnya, kalau yang RW. Maksudnya mohon maaf, kalau kata kanan ya kere, ngomongnya susah. Makanya bersyukur kita masih bisa berkata-kata terus dengan baik. Mohon maaf tuh, di mulut kita bisa berbicara. Ini tuh, udah berapa tuh Pak? Ya kan? Mulut, ya mulut tuh. Terus mulutnya kalau mulutnya ganti gimana Pak? Mbak saya Bu, mohon maaf ada gadis cantik banget. Cuma belum kawin sama Ustaz. Ceritanya yang namanya dia muasyarah bergaul kan dia datang ke rumah teman-temannya. Temannya ada yang kawin baru 2 tahun, ini juga kayak toko emas berjalan, emas dipakai semuanya kan gitu. Dia panas hati, pulang-pulang suaminya lagi ngajar, dioncok lagi taklim. Padahal mau minta cincin, cuma ngomongnya susah. Bilang ngomong suaminya goblok aja, dia kagak paham, gagal paham. Dia bilang bentar, lah ini kagak beres Pak, gitu. Kalau minta cincin, tangannya digini-gini apa? Terus kan gitu. Itu udah cincin tuh. Makanya bersyukurlah kita bisa bicara dengan baik kan gitu. Kita sampaikan sesuatu yang baik kan gitu. Waliyakul khairan, auliyasmu. Ngomong bagus, kalau gak kita diam. Makanya jaga mulut.
takut ini supaya nggak ngomong sembarangan. Sebab ngomong sembarangan kan udah ada undang-undangnya IT kan gitu. Ngomong apa beneran, ya kan 1 jam. Tapi nanti yang share itu yang 1-2 kalimat jadi salah tuh. Hati-hati. Karena itu semuanya bisa menjerat kita dengan hukum. Ya ada pasal-pasalnya. Iya sudah, kalau kita orang mereka yang orang-orang atasan dihukum sulit hukumnya. Kalau kita kan kalau di Arab orang tangannya mencuri dipotong tangannya, kalau kita dipotong tahanannya begitu. Kan begitu ya kan? No di Cina, no. Kalau ada orang istilahnya no dihukum gantung. Kalau kita kagak hukum digantung, kagak selesai-selesai kan gitu. Jangan salahkan siapa-siapa. Emang hukum kayak gitu. Ya kan? Karena buatan manusia kan gitu. Zaman dulu begitu Bapak Ibu. Dulu waktu Siti Juleha ini kan wanita cantik ya Pak, istrinya raja. Dia kebetulan serumah ya kan. Ini bukan sama buat taruh ya bukan. Ini Siti Juleha diambil ada Yusuf. Yusuf itu anak umut diambil sebelum mati dijual sama raja tuh. Lama-lama jadi remaja, cakepnya bukan main. Istri majikan jatuh cinta sama dia. Akhirnya dilatih ke tengah-tengah peluang ya suasana sunyi. Inti Siti Juleha ngajak kencan sama Nabi Yusuf. So di kamar ini ada duduk sama gua. Ayo kapan kita indohoy, kita halimun. Man Yusuf memang orang yang imannya kuat. Di Al-Quran dia, inni akhafullah, saya takut sama Gusti Allah. Gua Yusuf jawabannya. Coba kalau Yusuf kita bukan ini akhafullah, jangan-jangan ini kesempatan dong. Beda di situ, ya. Yusuf tuh kayak gitu. Akhirnya Siti Juleha udah telanjur nafsu berat sama Nabi Yusuf. Akhirnya tuh si Yusuf dikejar-kejar di rumah tamu yang di ruang kamar yang gelap, pintu sudah dikunci. Akhirnya gebrak meja, pernah ditanya ada satpol pp lewat, satpol pp, keamanan saat itu, ya kan? Nanya, Juleha ada apa? Kata Juleha, karena dia istri aja pinter ngomong dong, gitu. Ini anak angkat gua kurang ajar, gua mau diperkosa sama dia, kurang ajar nggak tuh, kan gitu. Akhirnya si satpol pp tersenyum, udah deh kita bawa aja nanti ke pengadilan. Pengadilan kan biasa bahasa hukum begitu, kita pakai asas praduga tak bersalah. Akhirnya kata seorang hakim, kita lihat aja nanti kalau siapa-siapa yang bajunya robek belakangnya itu dia benar. Survei membuktikan yang bajunya robek belakang itu Yusuf, bukan Juleha. Berarti Yusuf benar gak tuh Pak? Benar kan? Akhirnya hukum mempertimbangkan di negeri kita pakai oportunitas ya Pak, kan gitu, menjaga stabilitas. Ini kalau Juleha yang di penjara heboh ini masyarakat Mesir, yuk jeblosin aja Yusuf kan gitu, aman tuh begitu tuh Pak. Sama gak tidak ceritanya drama tuh Pak? Hampir sama. Emang hukum kita hukum tebang pilih, yang menyelesaikan hukum namanya hakim. Mohon maaf kalau hakim, hakim hurufnya cuma ada 5, H-A-K-I-M. H hubungi, A aku, K kalau, I ingin menang, hubungi aku kalau ingin menang. Pantesan aja. Jadi kalau nyari keadilan susah, di lembaga kita banyak keadilan, di lembaga keadilan kami susah cari keadilan. Rasul mengajarkan kita berbuat adil. Al-Quran bilang innama ya'muru, ya kan, bil adli wal ihsan, berbuat keadilan. Ini contoh Rasulullah. Banyak sekali contoh-contoh Rasulullah. Kalau bisa bareng maulid nggak selesai-selesai ya kan gitu. Contoh dah kita kehidupan suami istri, Rasul mengajarkan supaya kita baik. Kata bilangnya apa? Khairukum li ahli. Sebeci-beci manusia sebagus-bagusnya kamu orang yang berbuat baik sama keluarga, dan akulah yang terbaik. Rasul contoh terbaik ya kan? Sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai presiden, luar biasa ya kan? Namanya nama pemimpin. Kalau pemimpin bisa salah, kalau salah bisa ditegur. Lain sama penguasa ya Pak. Kalau penguasa kan apa kata dia ya kan? Kalau dia kagak setuju, libas saja dia kan gitu. Ini Rasul pemimpin ya. Makanya pada rumah tangga, supaya rumah tangganya mulus rahayu, nggak ada KDRT ya bagi segmen akhir ya, itu di rumah tangga ada yang namanya suami ya Bu, ada yang namanya istri. Dari dulu sampai sekarang suami hurufnya cuma 5, S-U-A-M-I. Ini mudah-mudahan Ibu setuju ya. Suami, S itu artinya semua, U uangnya, A adalah M milik istri, semua uangnya adalah milik istri. Ibu setuju? Kalau suami kayak begitu jangan
sekarang bisa sebab WA, BBM, WA, kita bisa lihat nih menjadi kerikil-kerikil tajam. Lah kita punya suami, apa ngomong pepek ayam beb sama orang lain kan gitu. Ini bahaya kan gitu. Kita hindari supaya tidak dusta di antara kita. Taat. Bisa berarti taat. Taatnya seorang istri itu terbuka surga lebar-lebar. Selama suami ngajarkan kita baik, ini cara Rasulullah. Berarti surga terbuka. Tapi suami yang mengajarkan kebaikan. Surganya istri di bawah ridhonya suami. Kalau surganya seorang anak di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu aqda'am damir ummaha. Kalau surganya si bapak saya kagak bahas kan itu. Itu rahasia kalau saya bilang di bawah pusar aja kan dibocoran namanya kan gitu ya. Tuh, cerita taat. Tapi bisa takwa. Takwa itu sendiri di dalam kitab Nasul Ibad ada 4 Pak. Ada takwa, alif. Tak maknanya taat. Bisa berarti takut pada Allah makin dekat. Qanaah itu artinya penerima, mensyukuri apa yang ada. Makanya kalau buka puasa kenapa pakai kurma? Itu maksudnya kalau kata orang Garut bagus, syukur lan narima. Jadi ibu karena situasinya lagi situasi bertalin, pertahankan ketakwaan meskipun sulit. Nanti kalau suami disuruh ngasih uang belanja cekal, sehari cuma 10 juta, terima Bu. Namanya kurma, syukur, aman, terima. Ya. Kalau orang Garut makan biar cuma sama ikan teri doang. Coba lihat pakai kaca besar gede teri, makannya beteri. Lihat pakai kaca besar, kejedok kayak bandang, ya kan? Tuh, itu tuh istri, ya kan? Akhirnya romantis. Suami pulang lihat orang jadi cemburu, hibur dia, kenapa? Lalu saya tanya, kamu makan dulu atau mana dulu? Gitu. Boleh kan gitu, ya kan? Ini istrinya inovatif, membangun suasana rumah tangga menjadi kelihatan mesra. Enggak apa-apa tuh ayam itu kita panggil. Jangan sampai dulu mah pada waktu masih baru bedemenan, ya kayak ayam rasanya coklat, ya kan? Masih bedemenan gitu udah jadi istri, enak bener ya kan, tiap hari punya parfum, minyaknya Aurora. Sekarang pakai ganda murah, kan udah beda lagi kan gitu. Ya Bu, itu aja deh Pak ya, ini mohon maaf. Ya waktunya terbatas, jadi gampang. Nanti kalau pagi mau dengerin saya tiap hari, ya istilahnya kita bisa menyampaikan di radio. Kurang lebih saya mohon maaf, ini bisa kami sampaikan. Sekarang memenuhi undangan, hormat saya terutama kepada orang tua saya di Bapak Subur yang menghubungi saya. Alhamdulillah saya bisa kesampaian ke sini. Maaf suaranya pas-pasan. Ini dari kemarin bisa lagi kejar tayang nih, sono ngomong sini ngomong ya kan. Tapi mudah-mudahan ini ngomong yang mudah-mudahan biasa sambil bercandaan ya Pak. Ya, ada KM. Saya mohon maaf. Terima kasih, saya apresiasi saya bisa dihadir ke sini sekedar untuk menampakkan ya, menampakkan. Yang penting tatap muka, aman titip buka, yang kagak boleh tutup muka. Boleh saya mohon maaf, jangan bubar dulu sebelum baca doa. Nanti ada guru kita yang baca doa. Alaihi tawakkaltu alaihi, la taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya dari Bapak Kiai Haji Gusteri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang mendengarkan menjadikan diri kita